Kasih Tuhan, pagi hari ini saya mau sampaikan satu firman Tuhan yang saya beri judul yaitu Fix Your Eyes on Jesus. Jadi kita fokuskan, kita tetapkan, kita arahkan mata kita itu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi ini sepanjang tahun nanti saudara bisa ingat di dalam setiap hal yang kita hadapi, kita boleh ingat fix our eyes, fix my eyes on Jesus. Kita fokuskan, arahkan mata kita, pandangan kita, hati kita kepada Tuhan. Ada amin? Oke, kita akan mulai, kita lihat dari kitab Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang pertama dan ayat yang kedua ya. Ayat pertama dan ayat kedua Ibrani pasal yang ke-12. Saya bacakan bahasa Indonesianya, firman Tuhan katakan demikian. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudara yang kasih Tuhan, kita ini baru saja merayakan Natal ya. Ada banyak Natal, nanti sore sebenarnya ada satu Natal lagi yang kita akan ikuti sama-sama. Minimal saya dan saya undang untuk semuanya, nanti akan diumumkan. Tapi momen Natal ini kita ya masih dekat lah. Meskipun kayaknya 1 tahun tapi masih beberapa hari lalu ya. Dan di Natal itu kita belajar bahwa Natal itu semuanya tentang Yesus. Christmas is all about Christ. There is Christ in Christmas. Jadi bukan hanya sekedar perayaan, bukan hanya sekedar festif dan lain sebagainya. Tetapi kita diingatkan bahwa ada Yesus yang lahir buat setiap kita. Siapa Yesus? Yesus yang adalah Emmanuel King. Raja yang beserta dengan kita, yang menyertai kita selama-lamanya. Masih ingat ya? Dalam beberapa pesan Natal, kemudian juga dia adalah Tuhan yang possible, dia adalah Tuhan yang mungkin. Jadi dia ada possibility in the impossibility. Jadi ada yang mungkin di dalam ketidakmungkinan. Kalau kita lihat di Filipi 4 ayat 13, di situ dikatakan I can do all things through Christ who strengthen me, who give me strength. Aku bisa melakukan apapun di dalam atau bersama dengan Kristus yang menyertai aku. Jadi kita diingatkan bahwa ada Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang besar, Tuhan yang berdaulat di dalam hidup kita, dan Tuhan itu menyertai kita selama-lamanya, Immanuel beserta dengan kita. Nah saudara, hari Minggu pertama di tahun 2025 ini adalah tahun yang baru. Kita harus ingat bahwa seperti yang di dalam Ibrani katakan bahwa kita ini tetap ada di dalam yang namanya perlombaan. Nah ini tahun yang baru, mungkin ke depan ini ada satu perlombaan yang baru. Ada tantangan yang baru, ada sebuah tingkatan atau level yang baru. Dan bahkan saudara ada satu istilah bilang begini, new level, new devil. New level, new devil and a new challenge. Wah tahun baru siapa yang udah menghadapi new devil kayaknya. Udah ada tantangannya baru lagi, wah kayaknya ini lebih besar lagi. Tapi justru ketika kita mau naik tentu tantangannya beda. Mau naik kelas ujiannya beda. Enggak seperti ujian kelas 1 lagi, kalau mau naik kelas 2, kelas 3 seterusnya ujiannya akan semakin tinggi. Tapi di sanalah kita boleh terus bertumbuh. Di mana perjalanan kita dengan Tuhan itu berarti ada juga yang namanya pengalaman baru bersama dengan Tuhan. Kemudian ada pertumbuhan yang baru di dalam iman kerohanian kita. Ada peningkatan yang baru, ada buah-buah yang baru untuk kita dan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita lihat, 2024 sudah berlalu. Tadi firman Tuhan katakan kita perlu menanggalkan atau kita perlu melepaskan, throw off. Di sini dibilang apa ya? Let us throw off, verse 1, everything that hinders and the sin that so easily entangles. Jadi kita lepaskan, kita tanggalkan, kita tinggalkan. Maksudnya apa? Jangan sampai kita tinggal di dalamnya. Bukan berarti kita melupakan, bukan berarti kita tidak bertanggung jawab. Kalau masih ada hutang di 2024 mesti dibayar, bukan ditinggalkan, dilupakan, kata pastor tinggalkan, lupakan, gak boleh. Mesti diselesaikan ya kewajibannya. Tapi saudara maksudnya apa? Supaya kita bisa benar-benar mengikuti atau terlibat atau ada di dalam sebuah perlombaan iman ini dengan baik.
Kenapa? Karena beban dan dosa itu yang merintangi kita, itu menghalangi kita untuk kita mendapatkan sesuatu yang baru dari Tuhan. Kalau Tuhan menyiapkan sesuatu yang baru, tetapi ada dosa, ada beban yang kita bawa, bisa jadi kita tidak menerimanya, atau kita menerimanya jadi lambat. Karena kenapa? Kita jadi pelan nih. Seharusnya kita sudah bisa menerima yang terbaik dari Tuhan, tetapi karena beban dan dosa itu merintangi perjalanan iman kita, dan memperlambat penggenapan janji firman Tuhan di dalam hidup kita. So saudara, sebaliknya kalau kita lihat ketaatan itu membawa pada pemenuhan akan janji Tuhan. Ada amin. Ketaatan membawa pada pemenuhan janji Tuhan. Tetapi beban dan dosa itu membawa kepada yang namanya delay atau penundaan untuk kita mengalami pemenuhan atau penggenapan janji Tuhan dalam hidup kita. Dan 2025 ini bukan berarti semuanya selesai, tapi kita perlu sadar bahwa tetap ini adalah pertandingan iman yang diwajibkan buat kita. Kita tetap berada di dalam namanya pertandingan iman. Kalau di dalam pertandingan, ya ada kemungkinan kalau kita tidak mempersiapkan diri kita dengan baik, kita bisa kalah, bisa jatuh. Tapi kita perlu tahu kembali kita diingatkan bahwa ada Yesus yang bersama dengan kita. Yesus yang luar biasa, Yesus yang berkuasa, Yesus yang menyertai kita. So, fixing our eyes on Jesus. Kita memfokuskan, kita mengarahkan mata kita tertuju kepada Yesus Kristus. Nah saudara, kalau kita lihat, firman Tuhan ini mengajarkan kita untuk masuk dalam sebuah perlombaan. Ini diwajibkan buat kita dan melakukannya itu dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Kenapa? Nah ini penting. Karena kalau di sini dilihat, kenapa kita fix our eyes onto Jesus, kita mengarahkan mata kita kepada Yesus. Karena di sini dikatakan bahwa Yesus adalah yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Saudara lihat di sini. Di sini firman Tuhan tidak mengatakan fixing our eyes onto Jesus. Why? Because remember last year we learned about our Jesus that Jesus is the Almighty God. Jesus is the Jehovah, El Shaddai. Ingat gak masih beberapa waktu lalu kita belajar bahwa Yesus itu kan dia punya kuasa, dia punya gelar yang banyak, dia punya kemampuan yang banyak, dia pencipta langit dan bumi, dia adalah Allah yang memenuhi, provider, Jehovah Jireh, Jehovah Rafa, Jehovah Nisi, Jehovah Shalom, banyak sekali. Tapi di dalam ayat ini dibilang bahwa fixing our eyes onto Jesus, siapa Yesus yang kita arahkan mata kita tertuju kepadanya? Yaitu Yesus yang sebagai yang mengawali dan menyempurnakan iman kita. Jesus the pioneer and perfecter of our faith. Kenapa? Di sini dikatakan seperti itu. Sudah bisa lihat ya? Karena firman Tuhan itu jelas dan detail. Kita arahkan mata kita kepada Yesus. Kenapa? Yang menjadi contoh bahwa Yesus yang kita fokuskan mata kita kepadanya, dia adalah Yesus yang sudah melalui semuanya dan dia menang atas semuanya dan dia yang bersama dengan kita. Dan dia akan menyempurnakan iman kita di dalam perjalanan iman ini. Jadi ayat ini mengajarkan bahwa ini awal yang baru, tahun yang baru. Saudara ingat pertandingan iman itu tidak berhenti. Tapi sekali lagi, fokus mata kita kepada Tuhan. Karena Tuhan kita telah menyelesaikan pertandingan iman yang diwajibkan event buat dia. Dan buat Yesus saudara lihat pertandingan imannya bukan pertandingan iman yang biasa-biasa. Tuhan kita sudah mengalami bahkan lebih dari apa yang kita alami. Ada amin? Jadi kita jangan sampai iblis menuduh kita sehingga aduh masalah saya udah paling berat. Gak bisa ada yang menyelesaikannya. Kayaknya sulit sekali. Wah saudara, Yesus kita mengalami hal yang lebih buruk, lebih berat dari apa yang kita alami dan Yesus menang. Dia menyelesaikan pertandingan iman itu. Dan di dalam pertandingan iman kita, Tuhan kita yang mendampingi kita, Tuhan yang menolong kita, Tuhan yang memampukan kita di dalam pertandingan iman ini. Wah luar biasa. What an encouragement for us this year, this Sunday, that our Jesus will be with us and He is with us and then He is the perfecter of our faith. Dia yang menyempurnakan iman kita. Oke, satu hal yang baik, ada amin? Satu berita yang baik, tetapi saudara ternyata ada masalah yang besar nih. Kalau dilihat kenapa kok pada akhirnya orang sepertinya nggak bisa menang dalam hidup dia dari tahun ke tahun seperti itu. Nah kita ingat ya ayat ini ya, ayat yang kedua terutama fixing our eyes on Jesus, the pioneer and the perfecter.
Jadi Tuhan yang memulai dan Tuhan yang menyempurnakan iman kita. Nah ada masalah yang besar yaitu apa? Nah, seringkali masalahnya itu bahwa ada mata yang tidak bisa melihat Yesus. Oke. Jadi bukannya Yesusnya yang salah, tapi matanya ini yang gak bisa melihat Yesus. Yesus adalah terang, bukan berarti Yesusnya gelap. Tapi Yesusnya terang, tapi mata kita yang digelapkan. Sehingga kita tidak bisa melihat Yesus. Nah apa maksudnya kita gak bisa melihat Yesus? Saudara kalau lihat bahwa firman Tuhan, Ibrani penulis bilang, arahkan mata kita kepada Yesus sehingga kita bisa menyelesaikan pertandingan iman kita. Dan bersama dengan Tuhan kita tahu, kita yakin, percaya kita bisa menyelesaikan iman kita. Apapun yang kita alami. Ada banyak contoh di Alkitab, rasul-rasul, mereka martir semuanya, mereka mengalami hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Tapi kembali kuncinya, kalau kita tidak bisa melihat Yesus, di mana ada Yesus yang sebenarnya luar biasa, kita tidak akan bisa, bahkan mungkin besok bangun pagi pun kita akan langsung jadi lemah dan kita tidak memiliki kekuatan apa-apa. Tanpa Yesus kita tidak bisa apa-apa. Nah kita lihat, permasalahannya itu ada mata-mata yang mungkin tidak bisa melihat Yesus. Dan kita berdoa supaya kita tidak seperti itu. 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, firman Tuhan katakan seperti ini. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Nah saudara lihat ya, saya bacakan yang bahasa Inggrisnya, even if our gospel is veiled, it is veiled to those who are perishing. The God of this age has blinded the minds of unbelievers so that they cannot see the light of the gospel that displays the glory of Christ who is the image of God. Jadi sebenarnya saudara, cahaya Injilnya itu ada. Cahaya Injilnya luar biasa. Cahaya Injil yang memperlihatkan, menggambarkan tentang kemuliaan Kristus. Yang adalah gambar Allah. Cahayanya ada, Allahnya luar biasa. Tuhannya luar biasa, tetapi ternyata ada orang yang pikirannya itu dibutakan. Coba katakan dibutakan. Jadi pikirannya dibutakan oleh apa? Oleh ilah zaman ini. Wah ini bahaya sekali nih. Saya mau sampaikan pada jemaat Tuhan, keluarga saya di tempat ini, jangan sampai kita terjebak pada akhirnya pikiran kita, mata rohani kita itu dibutakan sehingga kita gak bisa melihat Yesus. Tidak bisa melihat, kenapa kembali? Karena dibutakan oleh ilah zaman ini. Apa itu? Yaitu kita fokus kepada diri sendiri. Kita fokus kepada keinginan daging kita fokus kepada kepuasan daging kita. Karena keinginan daging, pikiran orang dibutakan, akibatnya dia tidak bisa melihat kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara jangan salah ya, kita bisa mendengar firman Tuhan. Kita bisa datang ke tempat ibadah. Tetapi pada waktu yang bersamaan kita tidak menerima kebenaran. Kebenaran tidak dibukakan, kebenaran tidak disingkapkan. Pada akhirnya apa? Kebenaran hanya menjadi sebuah informasi pengetahuan di dalam pikiran kita. Tetapi tidak menjadi satu hal yang mengubahkan kehidupan kita. Kebenaran mempunyai kuasa, betul firman Tuhan berkuasa luar biasa. Tapi kenapa? Dalam sebuah ibadah, dalam setiap pertemuan ibadah, di setiap gereja, ada orang yang mendengar firman yang sama. Ada berapa orang, semua orang mendengar firman yang sama, tapi yang satu bisa berubah, satu bisa diberkati, yang satu biasa-biasa aja, tidak ada perubahan. Kenapa? Karena mungkin pikirannya dibutakan, matanya tidak bisa melihat kebenaran firman Tuhan yang sebenarnya sangat berkuasa untuk mengubahkan kehidupannya. Nah ini dia, fix our eyes onto Jesus. Suatu saat murid-murid Tuhan ini bertanya kepada Yesus, karena seringkali Yesus mengajarkan dengan perumpamaan. Ada teman SMA saya kalau ngomong seringnya berpuisi. Jadi sebelum ngomong dia cerita apa nanti ada sambungannya. Jadi ibarat, nah ada ibaratnya, ibarat ini sama ini orang ini pinter nih kayaknya. Jadi dikit-dikit ibarat, nanti sebelum dia ngomong ini ibarat apa kita udah ngomong duluan. Jadi semuanya pakai ibarat, tahu ibarat ya, masih ngerti ibarat. Perumpamaan seperti contohnya begitu ya. Dia ambil seperti itu, ibarat ini, ibarat ini. Nah Yesus ternyata seringkali juga ngomong gitu sampai murid-muridnya bingung. Tuhan kenapa sih kamu kalau ngomong pakai perumpamaan-perumpamaan? Kan itu kan ya ada yang cepat,
ada yang rada telat ya gitu ya, orang juga ada yang telat mikir misalnya. Baru bangunkah dan lain sebagainya gitu ya, pakai ibarat. Nah, kemudian Yesus jawab di Matius 13 ayat yang ke-13. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena, nah ini menarik, sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. This is why I speak to them in parables, because seeing they do not see. And hearing, they do not hear, nor do they understand. Ini how come? Kok bisa ya? Tapi ternyata ada yang bisa begitu. Melihat, tapi tidak melihat. Mendengar, tapi tidak mendengar. Wah ini Yesus gimana? Maksudnya apa nih Tuhan? Benar ya? Ya mendengar lah, melihat ya melihat lah. Saudara melihat saya, melihat kan, bukan Casper gitu, enggak bayang-bayang dan lain sebagainya. Enggak ngambang gitu. Tapi saudara ternyata ada yang seperti itu. Nah kita mesti mengerti bahwa ada perbedaan yang pertama antara kalau bahasa Inggrisnya itu look and see. Kalau bahasa Indonesia sama, melihat. Kalau look itu hanya kita mengarahkan mata kita kepada sesuatu hal. Misalnya lagi di jalan, look, Monas. Kok Monas ya keingetannya? Liberty lah gitu yang kerennya gitu. LV, gedung LV, look. Wah, look ada kemarin kedua kali saya hampir nubruk dir. Dirnya tiba-tiba loncat, yang satu rada ragu-ragu, udah deket, malah loncat untuk masih bisa ngerem. Jadi look biasanya gitu ya, look ada dir, lihat ada dir gitu. Bukan see gitu ya, benar ya? Tepatnya gitu, look. Nah itu kita mengarahkan mata kita kepada satu hal atau satu orang. To direct our eyes onto something or someone. Tapi kalau see itu berarti kita to notice something, kita tahu ada sesuatu dan kita menjadi sadar akan sesuatu. Kalau saudara melihat saya, oh ya ada Pastor Ronald. Tapi misalnya kalau yang see, coba lihat si pastor kemejanya belum disetrika. Nah itu sih itu, bukan hanya look. Coba lihat si pastor kayaknya di giginya ada cabai. Nah berarti to notice something. Nah, jadi diperhatikan. Berarti bukan hanya ngelihat, oh iya gitu, tapi perhatikan. Nah look sama see. Kemudian ada perbedaan dengan hear sama listen. Hear sama listen, kalau bahasa Indonesia sama mendengar. Tapi kalau hear itu yang namanya itu sebenarnya cuma proses yang pasif. Pasif proses cuma kita dibilangnya perceiving sound. Kita cuma ya mendengar sesuatu ada suara. Ini ada suara ya. Oke ada suara apapun itu gitu. Itu yang namanya hear. Tapi kalau dibilang listen itu ada active proses. Ada sebuah proses yang aktif. Jadi bukan hanya kita satu tapi kita ada tanggapan dari kita. Di mana ada usaha untuk kita mengerti. Kalau kita ngajarin anak kan, coba hear, listen, nah gitu kan. Berarti apa tuh? Maksudnya dengerin, mengerti apa yang orang tua mau ngomongin. Gitu. Listen gitu kan, seperti itu. Nah, kita bilangnya gitu enggak, coba dengerin, hear. Kalau hear ya coba dengerin ini, can you hear that? There's a sound. There's a sound, misalnya di Summer Shoot kemarin ada kasus, kamu dengar enggak ada suara tembakan. Nah itu kamu hear enggak? Do you hear that? Did you hear that? Gitu. Tapi kalau listen, berarti kita coba dengerin. Kita pay attention, ada proses yang aktif untuk kita mendengarkan. Nah maksud Tuhan ternyata seperti itu. Ternyata ada orang yang mendengar tapi tidak mendengar. Karena mendengarnya cuma sekedar, ya itu cuma oh ya ada suara aja gitu. Habis itu lupa. Tidak ada proses di mana dia berusaha untuk mendapatkan sesuatu. Dan ketika dia melihat, banyak orang melihat Yesus. Banyak orang melihat mujizat. Banyak orang melihat kejadian. Tapi mereka tidak mengerti, mereka tidak mendapatkan sesuatu, mereka tidak berusaha untuk mengerti apa sebenarnya. Nah, menarik saudara, seeing they do not see, hearing they do not hear. So they don't understand and grasp actually the spiritual thing. Maksud Tuhan, ini orang pada akhirnya mereka mendengar tapi mereka tidak mendapatkan satu hal yang rohani sebenarnya. Karena dengarnya cuma dengar, udah another voice, another sermon, another preaching, another singing, dan lain sebagainya. Tapi tidak masuk, tidak mendapatkan sesuatu yang sebenarnya tersedia dari Tuhan untuk setiap kita. Nah, kembali Bapak Ibu saya yang kasih Tuhan, ketika orang mendengar khotbah misalnya, orang mendengarkan firman, tapi bisa jadi loh kita tidak mendapatkan firman Tuhan, yaitu apa? Firman yang Tuhan katakan sehingga kita tidak menerima gitu. Kita tidak melihat kebenaran firman Tuhan, yaitu kebenaran yang sebenarnya bisa mengubah kehidupan kita.
membawa transformasi di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, yang membawa kepada transformasi kepada kehidupan kita. Berapa banyak saudara lihat bahwa ketika orang dengar khotbah, yang diingatkan apa? Joke-nya ya, komedinya, wih tadi lucu banget loh, dia cerita tentang ini, ilustrasinya begini-begini. Terus kamu dapatin apa dari firman-Nya? Ya ingat itu tadi sih, gitu. Ingatnya yang lucu-lucunya misalnya. Tapi kebenarannya nggak ingat, kesaksiannya, ceritanya ingat. Tapi esensi dari kebenaran itu apa sebenarnya? Nah itulah yang Yesus bilang bahwa ini sebenarnya ada yang seeing, they do not see, hearing, they do not hear. Kenapa? Karena dibutakan. Nah saya mau masuk lebih dalam lagi. Ini tidak bisa melihat, kalau dikatakan tidak bisa melihat, kembali. Saudara renungkan, apakah karena Injil tentang kemuliaan Kristus itu kurang bersinar atau kurang terang? Tentu enggak ya. Wah udah terangnya kalau di beberapa firman dikatakan, orang itu nggak ada yang bisa melihat terang kemuliaan Tuhan karena begitu terang, betul ya. Karena begitu silaunya kita nggak bisa melihat kemuliaan Tuhan. Tapi ternyata buat beberapa orang, ada orang-orang yang meskipun terang yang luar biasa tapi nggak bisa lihat. Karena itu tadi, nah saya mau sampaikan ada dua hal. Jadi bukan karena sinarnya yang kurang terang, kemuliaan Yesus yang kurang bersinar. Kalau dilihat apakah Yesus kurang bercahaya? Enggak. Apakah Yesus kurang bersinar? Enggak. Apakah Injil Tuhan kurang terang? Tidak juga. Tetapi sebenarnya ya ini, yang pertama orang tidak melihat Yesus. Kenapa? Hal yang pertama kita lihat dari Efesus pasal 4 ayat 17-18, firman Tuhan katakan demikian. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan mereka yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Ulang sini, ayat yang ke-18 ya. They are darkened in their understanding, alienated, terpisahkan, alienated from the life of God because of the ignorance that is in them. Kenapa? Penyebabnya apa? Due to their hardness of heart. Bahasa Indonesianya dikatakan kedegilan. Lebih jelasnya kekerasan hati. Jadi saudara, orang tidak bisa melihat Yesus kalau hatinya keras. Hatinya keras itu apa? Enggak mudah untuk dibentuk oleh Tuhan. Ketika ditegur oleh sesama, dia mempertahankan hatinya. Dia mengeraskan hatinya, malah marah kembali. Bukan introspeksi atau, oh iya masa saya begitu ya? Oh saya minta maaf. Aduh terima kasih. Nah, kita orang menjadi sensitif. Kamu begitu, itu keras hati itu. Atau ketika Tuhan tegur kita, firman Tuhan dinyatakan dengan jelas, kita mengeraskan hati kita. Enggak, saya enggak begitu. Wah jadi sensitif, malah jadi marah sama Tuhan. Oh kok firman Tuhan begini, Tuhan jahat dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kekerasan hati mereka, akibatnya orang tidak bisa melihat terang kemuliaan yang dari Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, keras hati adalah bentuk penolakan kepada Tuhan dan kecintaan terhadap diri sendiri. Sudah tahu yang benar, udah tahu tentang Tuhan, udah dengar banyak tentang Tuhan, tetapi memilih diri sendiri daripada Tuhan. Memilih keinginan sendiri dari keinginan Tuhan. Memilih kepentingan sendiri, memilih kepuasan sendiri, memilih tujuan diri sendiri, memilih semuanya. Fokusnya kepada diri sendiri, bukan keinginan, bukan kepentingan, bukan kepuasan, bukan tujuan dari Tuhan. Mengeraskan hatinya. Tidak mau mengikuti apa yang firman Tuhan katakan, firman Tuhan ajarkan. So itu yang pertama. Yang kedua, kenapa orang tidak melihat Yesus? Yang kedua adalah yang namanya keinginan daging. Roma pasal 8 ayat yang ke-7, sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah, terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. For the mind that is set on the flesh is hostile to God. For it does not submit to God's law, indeed it cannot. Jadi saudara ternyata, wah ini bahaya nih. Bahaya banget. Keinginan daging bahaya sekali. Karena firman Tuhan katakan bahwa keinginan daging itu tidak bisa tunduk terhadap Tuhan dan dia tidak mau tunduk.
Soalnya sebagai manusia kita punya keinginan kita. Tapi kalau kita dikuasai oleh keinginan daging kita, maka kita tidak akan bisa tunduk di bawah hukum Tuhan. Untuk itulah pada akhirnya kita tidak bisa melihat, tidak bisa menerima, tidak bisa dibukakan akan firman Tuhan yang sebenarnya luar biasa. Jadi kembali bukan Tuhannya yang kurang terang, bukan Tuhannya yang kurang ajaib, bukan Tuhannya yang kurang mampu, tapi karena kita tadi yang pertama ada hardness of heart, hatinya keras, dan kedua orang dikuasai oleh keinginan daging mereka, mereka mengejar keinginan daging mereka, kepuasan daging mereka, tujuan hanya tujuan me, myself, and I, dan mereka tidak bisa pada akhirnya, karena itu bertolakan. Di sini bilang jelas, it is hostile to God, kayak perseteruan, musuh Tuhan. Kita mesti, satu hal yang jelas, kita mesti kasih label yang jelas. Saudara kalau punya ada obat yang misalnya berbahaya, itu kan labelnya jelas tuh. Kita nggak bisa tulis di obat misalnya, kalau bisa jangan diminum. Misalnya. Ya, kalau misalnya nggak boleh diminum, mesti jelas-jelas istilahnya nggak boleh, ya nggak boleh gitu. Kalau kondisinya seperti ini, hanya untuk ini. Nggak bisa dibikin abu-abu. Nah kita ini perlu sadar, yang bahaya itu bahaya. Ya bahaya buat kita. Dan ini apa? Keinginan daging kita. Karena keinginan daging adalah perseteruan dengan Tuhan. Keinginan daging adalah perseteruan dengan Tuhan. So, saudara kasih Tuhan, masalah kita ini kita bukan kekurangan cahaya, bukan kekurangan firman, bukan kekurangan kebenaran, tetapi kita mencintai kegelapan. Yaitu hati yang keras dan kemudian keinginan daging. Our problem is not that we are lacking of light, but that we love the dark oftentimes. And this is the hardness of our heart and the desire of our flesh. Pada akhirnya kita tidak melihat Tuhan. Untuk itu Paulus berdoa, dan ini yang menjadi doa saya, ini menjadi doa kita, setiap kita di tempat ini. Efesus 1 ayat 18. Paulus katakan begini, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, bahwa betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Wah. And I pray, ini dalam Amplified Bible bagus. And I pray that the eyes of your heart, the very center of your core of your being, may be enlightened, flooded with light by the Holy Spirit, so that you will know and cherish the hope, the divine guarantee, the confident expectation to which He has called you, the riches of His glorious inheritance in the saints, in God's people. Jadi saudara dengan bahasa sederhana begini, bahwa ada kemuliaan Tuhan, ada berkat Tuhan, ada kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sediakan untuk setiap orang-orang kudusnya, untuk setiap umat Tuhan. Nah, Paulus berdoa supaya mata hati kita ini bisa terbuka sehingga kita bisa melihat kebenaran Tuhan itu, kita bisa melihat bahwa ada lemari Tuhan yang penuh dengan berkat yang disiapkan buat kita. Istilahnya kalau kemarin baru Natal, pada pagi hari anak-anak bisa melihat bahwa ada banyak hadiah di bawah pohon Natal. Nah itu anak-anak dibukakan melihat tuh. Paulus berdoa bahwa supaya kita bisa melihat bahwa Tuhan yang menyiapkan banyak hal. Tahun 2025 saudara percaya tahun baru ini bukan sekedar perkataan, tapi saya percaya dalam iman bahwa ada berkat Tuhan yang baru, ada amin. Ada peningkatan, ada penyertaan Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada mujizat Tuhan, ada hal yang mungkin tidak bisa kita pikirkan bisa terjadi, Tuhan sediakan. Kita bisa lihat enggak? Kita bisa punya iman enggak? Kita bisa terima enggak apa yang Tuhan sediakan? So, ini udah jadi inheritance, udah jadi warisan buat setiap kita yang Tuhan sediakan buat orang-orang kudusnya. Nah Paulus berdoa, I pray that the eyes of your heart may be enlightened. Supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Nah kalau di sini dilihat ini dibilang mata hati. Ternyata hati itu punya mata. Hati itu bisa melihat. Jadi saudara ternyata ada yang namanya penglihatan rohani di luar atau lebih dari penglihatan jasmani. Kemudian ada yang namanya pendengaran rohani yang lebih dari sekedar pendengaran jasmani.
Kemudian ada yang namanya pemahaman rohani lebih dari pemahaman jasmani. There is spiritual seeing through and beyond the natural seeing. There is spiritual hearing through and beyond natural hearing. And there is spiritual discerning through and beyond natural reasoning. So Paul prayed that our spiritual being will be enlightened. Paul prayed that our spiritual being will be alive and more sensitive than our natural being. Yang Paulus doakan itu supaya kondisi rohani kita, yaitu mata rohani kita dan pendengaran rohani kita, pemahaman rohani kita itu bisa lebih sensitif dari mata jasmani atau telinga rohani atau pemahaman pemikiran secara alamiah kita. Karena meskipun kita mendengar, tapi kalau mata rohani kita tidak, telinga rohani kita tidak mendengar, kita melihat pekerjaan Tuhan, tapi mata rohani kita tidak melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan, mungkin secara pemahaman, pikiran, analisa, logika kita bisa menganalisa sesuatu, tetapi kalau pemahaman discerning, spiritual discerning kita tidak bekerja, maka kita tidak akan bisa melihat Tuhan. Nah itu yang Paulus doakan, itu yang menjadi doa saya, itu yang menjadi doa setiap kita di tempat ini. That the eyes of your heart may be enlightened. Mata rohani kita bisa terbuka di dalam Tuhan. Sehingga apa? Pada akhirnya kita bisa mengerti ini. Kita bisa tahu bahwa ada harta yang luar biasa, ada kemurahan yang luar biasa yang dari Tuhan, ada berkat yang Tuhan siapkan, warisan buat kita, buat setiap orang-orang kudusnya, buat Bapak Ibu Saudara dan buat saya pada tahun ini. Amin. So, saudara yang kasih Tuhan, tahun 2025, awal tahun ini saya mengajak, sepanjang tahun ini, let's fix our eyes on Jesus. Arahkan mata kita kepada Tuhan. Beberapa waktu lalu saya sampaikan bukan apa yang terjadi pada kita, tetapi kita perlu sadar siapa yang bersama dengan kita. Karena kalau kita tahu siapa yang bersama dengan kita, apapun yang terjadi pada kita, itu kita akan punya kekuatan. Kita akan bisa melaluinya. Kenapa? Kembali kita dalam Ibrani 12 tadi ayat yang saya mau ajak kita lihat yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yesus yang mana? Yesus yang mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jadi mari kita arahkan mata kita kepada Tuhan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang menang. Dia yang melalui jalan salib semuanya dan dia mendapatkan mahkota kemuliaan yang luar biasa. Duduk di tahta sebelah kanan tahta Allah. Dan itulah yang disediakan buat kita. Waktu kita mengarahkan mata kita kepada Tuhan, wah luar biasa. Akan ada penghargaan, ada berkat penuntunan, berkat pendampingan Tuhan, berkat penyediaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita sebagai keluarga, kita masing-masing tahu. Sedikit banyak kita tahu kondisi dari sesama kita misalnya. Ya kita tidak mengeliminasi, kita tidak menafikannya, kita tidak mengabaikan bahwa ya kita punya masalah, betul? Itu. Yesus juga punya masalah ketika lahir sampai besar, dia mau dibunuh dan lain sebagainya. Tapi kembali mata kita itu arahnya kemana? Kalau kita fokus kepada masalah, nah ini seringkali saudara kita lebih sadar akan masalah daripada kita sadar akan Tuhan kita, betul ya? Wah masalah kita lebih besar, lebih pusing, gak bisa. Hari ini udah gak mungkin pastor. Hei, tahu gak Tuhanmu lebih mungkin dari masalahmu. Tuhanmu lebih besar dari masalahmu. Tuhanmu lebih luar biasa dari masalahmu. Engkau mungkin melihat Goliat di hadapanmu. Secara fisik engkau melihat, tapi engkau tidak melihat. Engkau melihat secara fisik, tapi engkau tidak melihat bahwa ada Tuhan yang lebih besar dari Goliat yang ada di depanmu. Mungkin kau menghadapi tembok, tapi ada kuasa Tuhan yang bisa meruntuhkan tembok. Dan banyak hal yang luar biasa di mana kita boleh dapatkan dari Tuhan kita. So, saudara yang kasih Tuhan, mata kita tertuju pada Yesus. Dan jangan lupa hidup adalah pertandingan iman. Hidup kita adalah pertandingan iman. Tahun ini, ya kita percaya ada yang baru dari Tuhan. Ada yang lebih
dari Tuhan. Ada perjalanan baru, ada pengalaman baru bersama dengan Tuhan. Ada berkat-berkat yang baru dari Tuhan. Tetapi kembali, pertandingan iman tidak pernah berhenti. Disinilah bagian kita. Kita harus berikan terus, kita fokuskan, kita berikan yang terbaik, kita masuk dalam pertandingan iman kita. Tetapi kita masuk dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Setiap orang Kristen, orang percaya, siapapun itu, jemaat, pelayan, pendeta sekalipun, we are not exempt from any race of faith, from the race of faith. Kita ini tidak terlepas dari namanya pertandingan iman. Siapapun saudara, termasuk saya pribadi, tidak terlepas dari pertandingan iman. Saya punya pertandingan iman saya sendiri. Dan saya katakan, kalau saya mau mungkin tidak begitu detail, tapi ada hal-hal yang tidak mudah buat saya di tahun lalu. Dan ya terbawa sampai tahun ini bawa awal tahun. Terus berdoa, aduh Tuhan, ini kapan selesainya ya, kayaknya begitu. Ini selesai gak ya? Bisa gak ya? Kan kadang-kadang itu ya secara manusia, bisa gak berubah? Bisa gak ini naik? Bisa gak ini menjadi lebih baik? Tapi inilah pertandingan iman kita. Arahkan mata kita kepada Yesus. Karena ketika kita sadar akan Tuhan, kita bisa melihat semuanya dari perspektif Tuhan, bukan dari perspektif kita. Kalau dari perspektif kita, mungkin kita lihat semuanya tidak mungkin, besar, terlalu berat dan lain sebagainya. Tetapi dari perspektifnya Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin. Tuhan luar biasa, Tuhan berkuasa, Tuhan besar, Tuhan bisa melakukan apa saja di luar pikiran kita. So, berita baiknya pada hari ini bahwa Yesus kita telah menyelesaikan pertandingan iman dengan baik. Dan Yesus yang menjadi teladan iman kita. Kepadanya lah, kepada Yesus lah kita memfokuskan mata hati kita. Telinga rohani kita, keberadaan kerohanian kita. Sehingga pada akhirnya kita bisa menerima, kita bisa mengalami, kita bisa menjadi bagian dari yang terbaik yang Tuhan sudah siapkan buat setiap kita. Excited buat tahun ini? Ada amin? Mari kita berdoa. Oh Lord, Bapa kami mengucap syukur Tuhan, kami punya Yesus yang luar biasa. You are the pioneer and the perfecter of our faith, oh God. Lord, help us to be able to see you, God, to see the light. Tuhan tolong kami Tuhan, untuk kami bisa melihat terang kemuliaan Tuhan. Untuk kami bisa melihat Yesus, untuk kami bisa melihat kebenaran firman Tuhan dan menerima kebenaran firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami tidak dibutakan oleh ilah zaman ini, supaya kami tidak mengeraskan hati kami terhadap Tuhan. Tolong kami untuk kami boleh selalu mengambil keputusan untuk boleh tunduk dan taat terhadap setiap perintah Tuhan, terhadap firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong kami Bapa di dalam nama Yesus sehingga kehidupan kami, mata hati kami boleh terbuka. Or the eyes of our heart will be enlightened, will be open to the words of God, to the greatness of God, to the greatness of the word of the truth. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa. Biar setiap jemaat Tuhan saat kami boleh ada di dalam minggu pertama ini Tuhan. Kami mau katakan, kami mau masuk, kami jalani tahun ini dengan kekuatan dari Tuhan. Karena kami tahu bahwa ada Tuhan yang bersama dengan kami. Dan kami percaya, kami memiliki iman. Dan ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan, ketika mata kami boleh fokus kepada Engkau Tuhan, tidak ada apapun yang perlu kami takutkan. Karena Tuhan itu cukup buat kami. Karena Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu berdoa biar firman Tuhan pada pagi hari ini boleh benar-benar menjadi sebuah benih dalam hati setiap jemaat Tuhan yang boleh mereka boleh ingat bahwa setiap kami boleh ingat dalam setiap langkah kami Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok, bulan depan atau pada tahun ini. Tapi biar firman Tuhan menjadi benih yang boleh menguatkan sehingga kaki kami boleh tertanam di dalam batu karang yang teguh. Iman kami boleh berakar kuat Tuhan. Boleh seperti jangkar yang masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami tidak bisa digoyahkan oleh angin, oleh badai. Kami boleh berdiri teguh, kami boleh berdiri kuat. Dan di dalam kehidupan kami ini, dalam apapun yang kami alami, bukan hanya buat kami, tapi kami boleh menyaksikan Kristus bagi banyak orang bahwa ada Tuhan yang hidup. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.